Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan saat ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai integral trigonometri. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai integral trigonometri, khusus untuk fungsi sin dan cos. Nah, ini bagian yang kedua, kita akan membahas mengenai integral trigonometri, khusus fungsi tangen dan sekan. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi kita masih membahas mengenai integral trigonometri. Kalau sebelumnya kita sudah membahas khusus mengenai fungsi sin dan cos, dan saat ini kita akan membahas mengenai fungsi trigonometri yaitu tangen dan sekan. Jadi akan kita bahas saat ini yaitu mengenai integral tangen pangkat mx dx, kemudian integral sekan pangkat mx dx, selanjutnya integral tangen pangkat mx kali sekan pangkat mx dx. Nah, dan yang terakhir sebagai tambahan teman-teman, kita akan membahas mengenai integral sin mx cos mx dx. Baik teman-teman, jadi ada 4 jenis integral yang akan kita bahas saat ini, yaitu integral tangen pangkat mx dx, kemudian yang kedua integral sekan pangkat mx dx, yang ketiga integral tangen pangkat mx kali sekan pangkat mx dx, kemudian yang terakhir integral sin mx cos mx dx. Nah, jadi keempat jenis integral ini yang akan kita bahas saat ini, dan kita mulai pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai integral tangen pangkat mx dx. Baik, jadi yang pertama kita akan mulai dengan membahas mengenai integral tangen pangkat mx dx. Namun sebelumnya teman-teman, jadi rumus untuk integral tangen x dx itu sama dengan n sekan x plus c. Ya, jadi untuk menyelesaikan integral bentuk tangen pangkat mx dx ini, jadi kita harus tahu dulu rumus dari integral tangen x, yaitu ln sekan x plus c. Nah, kemudian teman-teman, identitas yang akan kita gunakan nanti untuk menyelesaikan integral ini yaitu tangen kuadrat x itu sama dengan sekan kuadrat x kurang 1. Jadi identitas ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral tangen pangkat mx dx ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Ini contoh soalnya teman-teman. Jadi tentukanlah integral tangen pangkat 3x dx. Nah, untuk menyelesaikan integral ini, jadi kita sisakan satu faktor tangen sehingga integralnya akan menjadi sama dengan integral tangen kuadrat x tangen x dx. Jadi kita uraikan ya, kita sisakan satu faktor tangen x sehingga bentuknya jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk identitas tangen kuadrat x itu kita substitusi dengan rumus ini, yaitu sekan kuadrat x kurang 1, sehingga integralnya akan menjadi sama dengan integral sekan kuadrat x kurang 1 tangen x dx. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya ini juga bisa diuraikan sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi integral, nah, tangen x dikalikan dengan sekan kuadrat x kurang 1, itu bentuknya akan menjadi sekan kuadrat x tangen x dx kurang integral tangen x dx. Ya, jadi sekarang integralnya diuraikan lagi, maka kita peroleh bentuk seperti ini ya. Jadi integral dalam kurung sekan kuadrat x kurang 1 dikalikan dengan tangen x, sehingga dihasilkan integral seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman,
ini sama dengan, berarti integral, ini juga bisa saya tuliskan tangen X secant kuadrat X dx kurang, ya untuk integral tangen X itu kita sudah tahu, yaitu sama dengan ln secant X ya. Jadi untuk integral dari tangen X kita sudah tahu, yaitu sama dengan ln secant X. Nah sekarang kita tinggal akan mencari integral tangen X kali secant kuadrat X dx. Nah untuk menentukan integral dari tangen X kali secant kuadrat X dx itu kita akan menggunakan aturan substitusi ya teman-teman. Jadi untuk menyelesaikan integral ini kita akan menggunakan aturan substitusi, dan di sini kita misalkan U itu sama dengan tangen X ya. Jadi kita misalkan U sama dengan tangen X, sehingga di sini DU sama dengan, jadi turunan dari tangen X itu adalah secant kuadrat X dx. Ya, jadi dari sini kita memilih untuk memisalkan U sama dengan tangen X, sehingga DU sama dengan secant kuadrat X dx. Dan ini kita akan substitusi pada integral di atas ini, sehingga bentuknya akan menjadi sama dengan integral. Nah untuk tangen X itu saya substitusi dengan U, kemudian untuk secant kuadrat X dx itu saya substitusi dengan DU kurang ln secant X ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya di sini sama dengan, nah integral dari U kita tahu nilainya adalah 1/2 U pangkat 2 ya, kemudian kurang ln secant X plus C. Nah selanjutnya itu U kita substitusi dengan tangen X, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/2 tangen kuadrat X kurang ln secant X plus C. Baik teman-teman, inilah hasil dari integral tangen pangkat 3x dx. Jadi teman-teman, dengan mengetahui integral tangen x dx dan identitas trigonometri dari tangen kuadrat x itu sama dengan secant kuadrat x kurang 1, maka kita bisa menyelesaikan integral untuk tangen pangkat 3x dx. Seperti itu ya teman-teman. Jadi patokan kita untuk menyelesaikan integral tangen pangkat m x dx itu kita menggunakan rumus integral tangen x, kemudian identitas tangen kuadrat x, dan ketika kita menerapkan aturan substitusi, maka yang kita misalkan U itu sama dengan tangen X. Ya, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai integral secant pangkat N X dx. Selanjutnya, saat ini kita akan membahas mengenai integral secant pangkat N X dx. Nah, untuk integral secant pangkat N X dx harus tahu terlebih dulu rumus dari integral secant X, yaitu jadi integral secant X dx itu sama dengan ln secant X plus tangen X plus C. Ya, jadi rumus untuk integral secant X dx itu sama dengan ln secant X tambah tangen X plus C. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan integral dari secant pangkat N X dx, ini kita akan menggunakan teknik integrasi perbagian. Ya, sekali lagi teman-teman, untuk menyelesaikan integral secant pangkat N X dx, itu kita akan menggunakan teknik integrasi perbagian ya. Jadi kita akan menggunakan teknik integrasi perbagian untuk menyelesaikan integral secant pangkat N X dx. Nah, teknik integrasi perbagian ini rumus umumnya yaitu integral U dv itu sama dengan U kali V kurang integral V du. Ya, jadi teknik integrasi perbagian yaitu dengan rumus integral U dv sama dengan U kali V kurang integral V du. Jadi sekali lagi teman-teman, teknik ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral secant pangkat N X dx.
Nah, supaya lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal yang berikut ini. Ini contoh soalnya teman-teman. Tentukanlah integral sekant pangkat 3 x dx. Ya, jadi kita akan menentukan integral sekant pangkat 3 x dx. Selanjutnya teman-teman, integral ini bisa diuraikan menjadi sama dengan integral sekant kuadrat x kali sekant x dx. Ya. Sekarang kita sudah uraikan integral ini menjadi integral sekant kuadrat x kali sekant x dx. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan ini ya teman-teman, teknik integrasi untuk menyelesaikan integral ini. Berarti di sini kita misalkan u itu sama dengan sekant x ya. Jadi kita misalkan u sama dengan sekant x, maka du itu sama dengan sekant x tangen x dx ya. Jadi u sama dengan sekant x, maka du sama dengan sekant x tangen x dx. Ya, selanjutnya teman-teman, berarti karena u kita sudah misalkan sekant x, berarti di sini dv-nya itu sama dengan, jadi karena u-nya kita sudah misalkan sekant x, berarti dv-nya adalah sekant kuadrat x dx ya. Jadi untuk dv sama dengan sekant kuadrat x dx. Maka untuk v itu sama dengan, ya, kalau dv-nya sama dengan sekant kuadrat x dx, maka v-nya itu sama dengan tangen x ya. Ini diperoleh dengan mengintegralkan dv ya. Jadi karena dv sama dengan sekant kuadrat x dx, maka untuk mendapatkan v itu kita integralkan. Berarti integral dari sekant kuadrat x dx itu kita tahu nilainya adalah tangen x. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah memperoleh u, kemudian v, kemudian du dan dv. Selanjutnya kita akan substitusi semua ini dengan menggunakan teknik integrasi perbagian untuk menyelesaikan ini ya teman-teman, sehingga kita peroleh integral sekant kuadrat x sekant x dx itu sama dengan u kali v kurang integral v du, atau sama dengan, nah sekarang kita substitusi, untuk u-nya adalah sekant x dan v itu adalah tangen x kurang integral tangen x. Nah, untuk du yaitu sekant x tangen x dx ya. Jadi teman-teman, kita sudah substitusi untuk u dan v, begitu juga dengan du ya. Selanjutnya dari sini kita peroleh sekant x tangen x itu kurang, nah ini bisa dituliskan integral sekant x tangen kuadrat x dx ya, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini sama dengan sekant x tangen x kurang integral sekant x. Nah, kemudian untuk tangen kuadrat x itu kita ganti dengan sekant kuadrat x kurang 1 ya, dx. Seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk tangen kuadrat x itu kita substitusi dengan sekant kuadrat x kurang 1. Selanjutnya dari sini kita peroleh sama dengan sekant x tangen x itu kurang, di sini berarti akan jadi integral sekant pangkat 3x dx tambah integral sekant x dx ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, dari sini itu saya akan tuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi integral dari sekant pangkat 3x dx itu sama dengan sekant x tangen x kurang integral sekant pangkat 3x dx tambah integral sekant x dx ya. Jadi seperti ini ya. Jadi hasil dari ini itu merupakan hasil dari integral sekant pangkat 3x dx. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini untuk integral sekant pangkat 3x dx yang ada di ruas kanan, yang ini teman-teman, saya pindahkan ke ruas kiri, maka kita peroleh di sini
2 integral sekant pangkat 3x dx itu sama dengan sekant x tangen x tambah, nah rumus dari integral sekant x itu kita tahu adalah ln sekant x plus tangen x ya, ini plus c. Jadi dari sini kita peroleh 2 integral sekant pangkat 3x dx itu sama dengan sekant x tangen x tambah ln sekant x plus tangen x plus c. Nah selanjutnya, karena kita akan menentukan nilai dari integral sekant pangkat 3x dx, maka 2 ini saya pindahkan ke ruas kanan, dia akan menjadi integral sekant pangkat 3x dx itu sama dengan 1/2 ya, dikalikan dengan sekant x tangen x plus ln sekant x plus tangen x plus c. Ya seperti ini ya teman-teman. Jadi hasil dari integral sekant pangkat 3x dx itu kita peroleh nilainya adalah ini ya, 1/2 kali sekant x tangen x plus ln sekant x tambah tangen x plus c. Ya seperti itu teman-teman. Nah jadi dengan menggunakan teknik integrasi perbagian, maka kita bisa menyelesaikan integral sekant pangkat 3x dx ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini kunci untuk menyelesaikan integral sekant pangkat n x dx itu adalah kita harus mengetahui rumus dari integral sekant x dx, dan juga kita akan terapkan teknik integrasi perbagian, yaitu integral u dv sama dengan u kali v kurang integral v du, sehingga kita bisa menyelesaikan integral dari sekant pangkat n x dx. Ya seperti itu teman-teman. Sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integral tangen pangkat nx kali sekant pangkat n dx ya. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas integral tangen pangkat nx kali sekant pangkat n x dx ya. Jadi untuk menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini, maka yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, jika fungsi tersebut pangkatnya genap ya. Jadi jika fungsi ini pangkatnya genap, maka pisahkan faktor sekant kuadrat x dan sisanya gunakan identitas sekant kuadrat x sama dengan 1 tambah tangen kuadrat x. Sekali lagi tips yang pertama teman-teman untuk menyelesaikan integral bentuk seperti ini, yaitu jika fungsi tersebut pangkatnya genap, maka pisahkan faktor sekant kuadrat x dan sisanya gunakan identitas sekant kuadrat x sama dengan 1 tambah tangen kuadrat x. Itu tips yang pertama. Selanjutnya tips yang kedua adalah jika fungsi tersebut pangkatnya ganjil, maka pisahkan faktor sekant x tangen x dan sisanya gunakan identitas tangen kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x kurang 1. Sekali lagi teman-teman, untuk tips yang kedua yaitu jika fungsi tersebut pangkatnya ganjil ya. Jadi jika fungsi ini pangkatnya ganjil, maka pisahkan faktor sekant x tangen x dan sisanya gunakan identitas tangen kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x kurang 1. Nah teman-teman, di sini untuk tips yang pertama, jika fungsi tersebut pangkatnya genap, maka selain itu juga kita bisa menyelesaikan integral untuk fungsi tersebut yang pangkatnya genap dengan memisalkan u sama dengan tangen x ya. Jadi teman-teman, jadi jika fungsi tersebut pangkatnya genap, maka kita pisahkan faktor sekant kuadrat x dan sisanya gunakan identitas sekant kuadrat x sama dengan 1 tambah tangen kuadrat x. Dan untuk menyelesaikan integral tersebut, kita akan menggunakan aturan substitusi dengan memisalkan u sama dengan tangen x. Kemudian untuk tips yang kedua, jika pangkatnya ganjil, maka kita pisahkan faktor sekant x tangen x dan sisanya gunakan identitas tangen kuadrat x sama dengan sekant kuadrat x kurang 1. Dan untuk menyelesaikan integral ini, kita akan menggunakan aturan substitusi
dengan memisalkan U sama dengan secant X ya. Jadi U itu kita misalkan dengan secant X. Baik teman-teman, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal yang berikut ini. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Tentukanlah integral tangen pangkat 6x kali secant pangkat 4x dx. Nah, kita sekarang akan menyelesaikan integral ini. Kemudian di sini kita lihat pangkat untuk tangen dan secant itu adalah genap. Berarti karena pangkatnya genap, maka kita akan menggunakan tips yang pertama untuk menyelesaikan integral ini, yaitu kita akan pisahkan faktor secant kuadrat x ya. Jadi di sini integralnya bisa dituliskan integral tangen pangkat 6x kemudian secant kuadrat x kali secant kuadrat x dx ya. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk secant pangkat 4x itu kita uraikan sehingga hasilnya secant kuadrat x kali secant kuadrat x. Selanjutnya kita akan substitusi secant kuadrat x itu dengan 1 tambah tangen kuadrat x. Berarti ini dapat dituliskan sama dengan integral tangen pangkat 6x, kemudian ini kita substitusi dengan tangen kuadrat x plus 1 secant kuadrat x dx. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kita substitusi bagian tengah ini dengan tangen kuadrat x plus 1. Yang ini tetap saja, jadi tersisa secant kuadrat x dx seperti ini. Selanjutnya dari sini teman-teman, kita akan misalkan U sama dengan tangen x ya. Jadi sesuai dengan tips yang pertama, itu kita misalkan U sama dengan tangen x. Maka dari sini kita peroleh du sama dengan secant kuadrat x dx ya. Jadi U sama dengan tangen x, maka du sama dengan secant kuadrat x dx. Selanjutnya ini kita substitusi pada integral di atas, maka kita peroleh sama dengan integral U pangkat 6 dalam kurung U pangkat 2 plus 1 du ya. Jadi teman-teman, setelah ini kita substitusi pada integral di atas, maka tangen pangkat 6x itu kita ganti dengan U pangkat 6, kemudian dalam kurung untuk tangen kuadrat x diganti dengan U kuadrat plus 1, dan secant kuadrat x dx itu kita substitusi dengan du ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa menyelesaikan integral ini. Berarti ini sama dengan, saya tuliskan di sini, sama dengan integral U pangkat 8 plus U pangkat 6 du ya, seperti ini ya. Atau sama dengan integral U pangkat 8 du plus integral U pangkat 6 du. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa selesaikan sama dengan integral dari U pangkat 8, kita tahu itu adalah 1/9 U pangkat 9 U pangkat 9 plus untuk integral U pangkat 6 itu adalah 1/7 U pangkat 7 ya. Kemudian ini plus C. Nah, kemudian di sini kita substitusi untuk U dengan tangen X sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1/9 tangen pangkat 9x plus 1/7 tangen pangkat 7x plus C. Ya, jadi teman-teman, untuk hasil dari integral tangen pangkat 6x kali secant pangkat 4x dx, kita peroleh hasilnya adalah 1/9 tangen pangkat 9x plus 1/7 tangen pangkat 7x plus C. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita selesaikan integral ini. Karena ini pangkatnya genap, maka kita menggunakan tips yang pertama untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat untuk contoh soal berikutnya. Ini contoh soal berikutnya, yaitu tentukanlah integral tangen pangkat 5 theta kali secant pangkat 7 theta d theta. Nah, di sini kita lihat teman-teman, sekarang fungsi ini pangkatnya ganjil, maka untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan tips yang kedua, yaitu
kita sisakan faktor, dalam hal ini tangen theta sekan theta ya. Jadi teman-teman, faktor yang akan kita sisakan yaitu tangen theta sekan theta. Jadi integral ini bisa saya tuliskan sama dengan integral tangen pangkat 4 theta, kemudian ini sekan pangkat 6 theta, tangen theta sekan theta d theta ya. Jadi kita sisakan faktor tangen theta sekan theta, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Selanjutnya teman-teman, integral ini juga bisa dituliskan sama dengan integral tangen kuadrat theta pangkat 2 ya. Kemudian di sini sekan pangkat 6 theta, tangen theta sekan theta d theta ya. Jadi sekarang integralnya bentuknya jadi seperti ini, dan kita akan substitusi tangen kuadrat theta dengan sekan kuadrat theta kurang 1 ya. Jadi sekali lagi kita akan substitusi tangen kuadrat theta dengan sekan kuadrat theta kurang 1, sehingga hasil yang diperoleh yaitu sama dengan integral sekan kuadrat theta kurang 1 pangkat 2, kemudian ini sekan pangkat 6 theta, tangen theta sekan theta d theta ya, seperti ini teman-teman. Dan selanjutnya kita akan gunakan aturan substitusi untuk menyelesaikan ini, dan kita akan misalkan U itu sama dengan sekan theta ya. Baik, jadi sekarang kita misalkan U sama dengan sekan theta, maka DU itu sama dengan tangen theta sekan theta d theta ya. Jadi turunan dari sekan theta yaitu tangen theta sekan theta. Nah selanjutnya teman-teman, ini akan kita substitusi pada integral yang di atas, maka kita peroleh sama dengan integral, berarti sekan kuadrat theta kurang 1 itu saya tuliskan menjadi U kuadrat kurang 1 pangkat 2. Kemudian untuk sekan pangkat 6 theta itu adalah U pangkat 6, dan tangen theta sekan theta d theta itu adalah DU ya. Jadi sekarang setelah disubstitusi saya peroleh integralnya seperti ini. Kemudian ini bisa diuraikan menjadi sama dengan integral untuk U kuadrat kurang 1 pangkat 2. Jika kita uraikan, hasil yang kita peroleh adalah U pangkat 4 kurang 2 U kuadrat tambah 1 kali U pangkat 6 DU ya, seperti ini ya. Jadi U kuadrat kurang 1 dipangkatkan 2, kita uraikan, hasil yang kita peroleh U pangkat 4 kurang 2 U kuadrat plus 1. Nah selanjutnya ini sama dengan, kemudian untuk U pangkat 6 kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung, kita peroleh integral U pangkat 10 kurang 2U pangkat 8 tambah U pangkat 6 DU ya, seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya integral ini juga bisa saya tuliskan sama dengan integral U pangkat 10 DU kurang 2 integral U pangkat 8 DU tambah integral U pangkat 6 DU ya, seperti ini. Nah sekarang kita bisa selesaikan integral ini, dan hasil yang kita peroleh yaitu sama dengan untuk integral U pangkat 10 hasilnya adalah 1/11 U pangkat 11, kemudian kurang untuk 2 integral U pangkat 8 DU, itu hasil yang kita peroleh adalah 2/9, kemudian ini U pangkat 9, dan terakhir tambah untuk integral U pangkat 6, itu hasil yang kita peroleh adalah 1/7 U pangkat 7 plus C ya, seperti ini teman-teman. Kemudian sama dengan sekarang kita substitusi U dengan sekan theta, maka hasil yang kita peroleh yaitu 1/11, kemudian ini sekan pangkat 11 theta kurang 2/9 menjadi sekan pangkat 9 theta tambah 1/7, kemudian ini sekan pangkat 7 theta plus C ya. Baik teman-teman, nah jadi untuk integral tangen pangkat 5 theta sekan pangkat 7 theta d theta,
hasil yang kita peroleh adalah ini ya teman-teman, 1/11 sekan pangkat 11 theta kurang 2/9 sekan pangkat 9 theta tambah 1/7 sekan pangkat 7 theta plus C. Ya seperti ini. Jadi dengan menggunakan tips yang kedua, kita bisa menyelesaikan untuk integral tangen theta sekan theta jika pangkatnya ganjil. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan selanjutnya untuk yang terakhir, kita akan membahas integral dalam bentuk integral sin nx cos nx dx. Ya teman-teman, jadi ini adalah pembahasan kita yang terakhir, yaitu kita akan membahas mengenai integral sin nx kali cos nx dx. Baik teman-teman, nah pada pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai integral sin nx kali cos nx dx. Ya. Namun sebelumnya teman-teman, untuk menentukan integral bentuk yang seperti ini, maka kita perlu mengetahui beberapa identitas trigonometri ya. Jadi sekali lagi, untuk menyelesaikan integral dengan bentuk yang seperti ini, kita perlu mengetahui beberapa identitas trigonometri. Nah, diantaranya yaitu sin A cos B sama dengan 1/2 kali dalam kurung sin A kurang B tambah sin A plus B. Kemudian identitas yang kedua, sin A sin B itu sama dengan 1/2 kali cos A kurang B kurang cos A plus B. Jadi dalam kurung cos A kurang B kurang cos A plus B. Dan identitas yang ketiga yaitu cos A kali cos B itu sama dengan 1/2 kali dalam kurung cos A kurang B tambah cos A plus B. Jadi teman-teman, ada 3 identitas ini. Nah, di sini kita lihat untuk integral yang bentuknya seperti ini, maka identitas yang cocok untuk menyelesaikan integral ini yaitu identitas yang pertama ini ya teman-teman. Jadi untuk integral sin nx cos nx dx, maka identitas yang kita gunakan untuk menyelesaikan ini yaitu sin A cos B. Nah, untuk identitas yang kedua, sin A sin B ini, itu akan cocok digunakan untuk menyelesaikan integral dalam bentuk integral sin nx dx ya. Jadi teman-teman, untuk identitas yang kedua itu akan cocok digunakan untuk menyelesaikan integral dalam bentuk integral sin nx ya, seperti ini ya. Jadi ini cocok untuk menyelesaikan integral seperti ini. Dan untuk identitas yang ketiga itu akan cocok digunakan untuk menyelesaikan integral dalam bentuk integral cos nx dx ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk identitas yang ketiga akan digunakan untuk menyelesaikan integral dengan bentuk seperti ini ya. Jadi cos nx kali cos nx dx. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah 3 identitas yang digunakan untuk menyelesaikan 3 bentuk integral. Jadi tinggal kita lihat untuk soal yang diberikan, kira-kira bentuk integralnya itu cocok dengan identitas yang seperti apa. Baik teman-teman, supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh soal yang berikut ini. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Tentukanlah integral sin 4x cos 5x dx. Nah, kalau dari bentuk integral ini, maka kita lihat ini cocok dengan bentuk integral sin nx kali cos nx dx. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, maka identitas yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan ini yaitu identitas yang pertama, yaitu sin A cos B itu sama dengan 1/2 dalam kurung sin A kurang B plus sin A tambah B. Ya. Jadi identitas ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan integral dengan bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini berarti untuk yang A ya, A itu sama dengan 4x, kemudian B itu sama dengan 5x ya.
Jadi A itu sama dengan 4X dan B itu sama dengan 5X. Maka di sini bentuk integralnya itu dapat dituliskan sama dengan integral 1/2, kemudian ini sin. Ya. Untuk A kurang B berarti 4X kurang 5X itu adalah min X ya. Berarti ini min X, kemudian tambah untuk sin A tambah B berarti 4X tambah 5X, maka ini akan menjadi sin 9X dx. Ya, seperti ini teman-teman. Atau ini bisa kita uraikan menjadi sama dengan integral 1/2 sin min X plus 1/2 sin 9X dx. Ya, seperti ini ya teman-teman. Atau bisa juga kita uraikan bentuknya menjadi negatif 1/2 integral sin X dx tambah 1/2 integral sin 9X dx. Ya, seperti ini teman-teman. Kemudian sama dengan, nah untuk integral sin dx itu kita tahu adalah negatif cos X. Ya, jadi teman-teman untuk integral sin X itu kita tahu adalah negatif cos X. Maka di sini saya tuliskan negatif 1/2 kali negatif cos X ya. Seperti ini teman-teman. Atau tanda negatif ini bisa dihilangkan sehingga di sini dapat dituliskan 1/2 cos X tambah 1/2. Nah, untuk menyelesaikan integral sin 9X dx itu kita akan menggunakan aturan substitusi, yaitu kita misalkan U sama dengan 9X ya. Jadi teman-teman, U sama dengan 9X, maka DU sama dengan 9 dx. Atau 1/9 DU itu sama dengan dx. Nah, ini akan kita substitusi pada integral yang tadi, sehingga kita peroleh integral sin 9X dx itu adalah integral sin U. Nah, untuk dx itu kita substitusi dengan 1/9 du ya teman-teman. Atau 1/9 ini saya kalikan dengan 1/2, maka di depan sini itu saya bisa tuliskan 1/18 dan ini saya tuliskan sin U du. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini sama dengan 1/2 cos X, kemudian tambah 1/18. Nah, integral dari sin U itu berarti adalah negatif cos U ya. Berarti ini negatif cos U. Nah, kemudian U itu kita substitusi dengan 9X ya. Berarti ini negatif cos 9X ya, plus C. Kemudian dari sini tanda negatif ini bisa saya kalikan dengan positif, maka hasil yang kita peroleh yaitu sama dengan 1/2 cos X kurang 1/18 cos 9X plus C. Ya, baik teman-teman. Jadi hasil dari integral sin 4X kali cos 5X dx itu adalah 1/2 cos X kurang 1/18 cos 9X plus C. Baik teman-teman. Jadi dengan menggunakan identitas sin A cos B itu kita bisa menyelesaikan integral sin 4X cos 5X dx. Jadi di sini teman-teman tinggal kita lihat integral yang di soal itu sesuai dengan identitas yang mana. Kemudian kita substitusi untuk identitas itu pada integral dan dengan demikian integralnya bisa diselesaikan. Nah, pada contoh ini dijelaskan mengenai bentuk integral sin mx kali cos mx dx. Maka identitas yang digunakan yaitu sin A kali cos B. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai integral trigonometri khusus untuk fungsi tangen X dan secant X. Kemudian di sini ada tambahan mengenai integral dalam bentuk sin mx kali cos mx dx, juga dua bentuk lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.